Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian ini terjadi kepada seorang perempuan muda yang berparas sangat cantik, namun nasibnya harus terhenti oleh perilaku dan karena ulahnya sendiri. Diketahui ia menjadi mangsa atas apa yang dilakukan oleh tetangga dekatnya. Mereka ternyata sempat terlibat pertemuan pada jam 1 malam, tepat di samping rumahnya. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi perdebatan di antara keduanya, hingga pertikaian yang cukup panas tidak dapat terhindarkan. Di momen tersebut si tetangga kemudian terpancing emosi. Ia memutuskan melakukan tindakan yang tidak pernah terduga. Dan hal ini tidak mampu dicegah hingga akhirnya si perempuan tumbang pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia sempat mendapat pertolongan dari keluarganya, namun sayangnya dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi dan pada beberapa jam berikutnya si perempuan harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh si tetangga di sana, ia mengungkapkan bahwa dirinya dan korban memiliki hubungan yang spesial. Keduanya sudah menjalin kisah asmara sejak 1 tahun yang lalu. Dan permulaan atas kedekatan itu terjadi karena si perempuan merasa kesepian setelah ditinggal suaminya merantau. Ia kemungkinan mencari pelampiasan pada satu aktivitas yang harus disegerakan. Hingga si tetangga hadir sebagai pelipur laranya di setiap malam. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan manis yang bernasib tragis itu bernama Feni Astriani yang berusia sekitar 29 tahun. Ia bertempat tinggal di desa Pekon Sudimoro di Kecamatan Semaka di Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Feni Astriani ternyata sudah menikah selama hampir 10 tahun lamanya. Dari pernikahan itu ia telah dikaruniai 2 orang buah hati yang tumbuh lucu dan sangat menggemaskan. Namun di beberapa tahun terakhir ini, sang suami memutuskan untuk pergi ke negara Malaysia. Kondisi finansial dan masalah ekonomi menjadi alasan keberangkatannya. Mereka tak punya pilihan lain karena ketika itu ada yang menawarkan. Dan Feni melepas suaminya demi keutuhan keluarga serta kebutuhan hidup tercukupi. Sementara itu aktivitas keseharian dari Feni Astriani sebagian besar dihabiskan di dalam rumah. Ia jarang pergi kemana-mana karena sibuk mengurus anak-anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Sesekali ia bisanya akan membantu pekerjaan kedua orang tuanya di ladang persawahan. Namun berselang waktu setelah suaminya pergi merantau, hari-hari dari Feni terasa cukup hampa dan ia sering merasa kesepian di sepanjang malam. Perlahan hatinya seperti kosong, tidak ada teman bicara ataupun sekedar untuk berkeluh kesah. Pada keheningan malam Feni sering melamun dan kehilangan arah di hidupnya. Dalam beberapa postingan di media sosial, ia kerap membagikan kegundahan hatinya. Sesekali ia menuliskan kalimat tentang kesunyian, rindu dan rasa hampa yang sering muncul beberapa minggu terakhir. Feni juga mengungkapkan bahwa suaminya sibuk bekerja dan mereka jarang berkomunikasi lewat panggilan suara. Ia hanya mengabari pada waktu malam hari dan itu pun terbatas. Hingga pada akhirnya situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh seorang pria yang kebetulan tinggal di sebelah rumahnya. Ia kerap melihat unggahan Feni yang sering mencurahkan perasaan sedih. Dan tanpa ragu dirinya kemudian mulai melakukan pendekatan. Dengan gaya santai ia mencoba untuk memberinya semangat. Ia berusaha menaklukkan hati yang sedang tak tentu arah tersebut. Pria yang dimaksud itu bernama Timin dan berusia sekitar 41 tahun. Ia telah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak yang masih sangat kecil. Pekerjaannya hanya seorang kuli bangunan ataupun bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam salah satu keterangan yang diutarakan oleh Timin di hadapan petugas, di sana ia bercerita bahwa dirinya sering mengirimkan pesan pada Feni, sesekali dibalas namun biasanya hanya dibaca saja. Hingga momen yang pas itu muncul pada waktu malam hari, di mana ketika itu Feni kembali menuliskan kegundahannya di status WhatsApp. Dan Timin mencoba mencairkan suasana dengan mengirimkannya lelucon ataupun candaan yang membuatnya bisa tertawa.
Dan hal itu ternyata berhasil. Suasana hati dari Feni kemudian mencair hingga mereka akhirnya saling membalas pesan satu sama lain. Di titik itulah Timin berhasil membangun kedekatan dengan Feni. Mereka mulai sering berinteraksi dengan percakapan yang ringan ataupun obrolan berat yang menyangkut permasalahan rumah tangga. Feni yang mungkin sudah merasa nyaman kemudian sering curhat pada Timin. Dan pria itu dengan senang hati mendengarkannya. Ia juga sesekali memberikan arahan dan hal tersebut membuat perempuan itu seperti merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama tak dirasakan sejak ditinggal merantau oleh suaminya. Dan di beberapa waktu setelahnya, Timin kemudian sering mengajak Feni untuk bertemu secara diam-diam pada malam hari. Biasanya mereka akan berjumpa di samping rumah yang memang kosong, tempat yang gelap dan berada di pojok membuat mereka tidak akan ketahuan. Hingga apa yang dituju oleh keduanya akhirnya terlaksana, di mana Timin pernah diminta untuk menggantikan peran suami Feni dalam memberikan nafkah batin. Pada situasi itu Timin tidak menolaknya sebab ia juga mengharapkannya. Tepat di sebelah kandang ayam yang gelap dan tak terlihat siapapun, mereka kemudian melangsungkan aktivitas dalam bentuk yang tidak semestinya. Entah bagaimana mereka melakukannya di tempat yang terbuka, keduanya tidak segan melancarkan aksi tersebut. Hingga sejak saat itu keduanya terus melakukan hal yang sama berulang kali. Timin dengan percaya diri bahwa ia tidak pernah memaksanya. Keadaan mengalir apa adanya karena dorongan perasaan nyaman satu sama lain. Meski mereka berdua tahu bahwa apa yang dijalani adalah sebuah kesalahan, namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar mau menghentikannya. Singkat cerita, hampir 1 tahun hubungan mereka berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Pertemuan terjadi dalam 2 kali setiap minggunya. Mereka hanya akan berhenti sementara ketika suami dari Feni pulang dari Malaysia. Pada saat itu ia akan menjalankan perannya sebagai istri seperti biasa. Namun setelah suaminya kembali ke kota perantauan, Timin berupaya tetap menjalin kedekatan itu seperti sedia kala. Ia tak mau kehilangan mahkota yang lebih bersinar dari pasangannya sendiri. Hingga puncak dari hubungan itu akhirnya membawa petaka, di mana Timin terbawa emosi saat pertemuan terakhir mereka terjadi. Dan pada momen tersebut ia memilih untuk mengakhiri segalanya dengan tindakan yang membuat Feni Astriani pergi untuk selama-lamanya. Menurut pengakuan pria berusia 40 tahun itu di hadapan pihak kepolisian, malam itu ia dan Feni Astriani memang telah bersepakat untuk bertemu sekitar pukul 1 dini hari. Keduanya akan melanjutkan kedekatan yang sudah terjalin sebelumnya, dan lokasi yang dipilih adalah area dekat kandang ayam di samping rumah. Feni disebut menyetujui ajakan itu tanpa penolakan berarti. Namun ketika pertemuan itu berlangsung dan mereka duduk berdua di tempat gelap yang nyaris tanpa penerangan, situasi perlahan berubah. Timin mulai menunjukkan maksudnya, namun secara tiba-tiba Feni memasang raut wajah murung dan menampakkan penolakan. Beberapa ucapan darinya pun dinilai Timin cukup menyulut emosinya, hingga suasana pun memanas tanpa diduga. Saat itu Timin mengaku sempat mencoba meredam emosinya. Namun menurut penuturannya, sikap Feni justru membuat suasana semakin memanas. Ketegangan yang muncul tak terbendung hingga akhirnya keduanya terlibat dalam perselisihan yang cukup serius. Timin mengaku bahwa ucapannya dibalas dengan kalimat yang membuat hatinya tersinggung. Dan dalam keadaan emosi yang memuncak, ia bertindak tanpa pikir panjang dan akhirnya membuat perempuan muda itu berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Sesaat setelah kejadian itu, Timin sempat terdiam dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun beberapa saat kemudian, saat sejumlah warga mulai menyadari keberadaan mereka, Timin memutuskan untuk pergi dari lokasi tersebut dan meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja. Singkat cerita, Feni Astriani akhirnya dikelilingi oleh banyak orang, termasuk keluarga yang datang dengan rasa panik dan cemas. Tanpa menunggu waktu lama, ia segera dibawa ke dalam rumah karena saat itu kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Perempuan berusia 29 tahun itu kemudian ditangani oleh beberapa orang, tapi sayangnya tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Hingga di beberapa menit berikutnya Feni tidak mampu bertahan. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi yang sangat sunyi tanpa sempat menyampaikan sepatah kata pun atas apa yang sebenarnya terjadi padanya. Keesokan harinya pihak keluarga langsung melaporkan kejadian itu kepada aparat berwenang.
Tim penyelidik segera bergerak cepat mendatangi lokasi terakhir di mana Feni ditemukan guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Sejumlah bukti kemudian berhasil dikumpulkan dan dari hasil penelusuran tersebut, Timin akhirnya ditangkap di sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. Ia tidak memberikan perlawanan sedikit pun saat diamankan dan dengan sikap pasrah, pria itu mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan. Pada momen tersebut, Timin sempat mengutarakan penyesalan yang mendalam. Ia mengaku tak pernah memiliki niat untuk membuat Feni Astriani berada dalam kondisi yang seperti itu. Semuanya terjadi karena ledakan emosi yang tidak terkendali dilakukan secara spontan tanpa pikir panjang dalam suasana yang penuh ketegangan dan rasa kecewa yang telah lama dipendam. Sementara itu, pihak keluarga dari Feni Astriani menolak keras pengakuan yang disampaikan oleh Timin. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa putri mereka menjalin hubungan terlarang dengannya. Bagi pihak keluarga, pernyataan Timin dianggap hanya bentuk pengalihan dari kenyataan, sebuah alasan yang dibuat-buat untuk membeberkan perbuatannya. Sang suami pun meyakini bahwa istrinya tidak mungkin mengkhianati rumah tangga yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia adalah istri soleha dan baik dalam segi apapun untuknya. Dari berbagai sisi, Timin dianggap bukan sosok yang layak. Ia dikenal sebagai pria yang hidup dalam keterbatasan, apalagi tidak memiliki pekerjaan tetap, dan selama ini pun tak pernah menunjukkan hal-hal yang patut dikagumi. Wajahnya pun tak mencerminkan sosok yang mampu menarik perhatian perempuan manapun. Namun sayangnya, pihak kepolisian telah menetapkan bahwa motif dari peristiwa ini berkaitan dengan persoalan asmara. Keterangan dari Timin dijadikan salah satu dasar dalam membangun kronologi dan dianggap sebagai pemicu utama terjadinya insiden tersebut. Meskipun pihak keluarga korban menolak mentah-mentah pernyataan itu, aparat tetap berpegang pada versi pengakuan dari Timin. Bagi penyidik, pengkhianatan yang disebutkan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian kejadian, meski hingga akhir tetap menyisakan keraguan dan perdebatan di tengah masyarakat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pria berusia 41 tahun itu akhirnya dinyatakan bersalah dalam proses persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa ia harus menjalani hukuman selama 15 tahun penjara atas perbuatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dinilai setimpal dengan dampak dari kejadian tersebut. Kisah ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesepian bukanlah alasan untuk membuka celah pada hubungan yang melanggar batas. Ketika rasa rindu dan kehampaan tidak disikapi dengan bijak, maka yang timbul bukan hanya luka bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang selama ini mencintai dengan tulus. Begitu pula dengan pengendalian diri, emosi yang tak terjaga bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Sekejap amarah mampu menghancurkan masa depan, menyesal pun tak lagi mampu mengulang waktu. Semoga dari sini kita bisa belajar bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, akan selalu membawa konsekuensi. Maka berhati-hatilah dalam melangkah, karena tidak semua yang terasa nyaman itu benar, dan tidak semua yang salah bisa diperbaiki setelah semuanya terlambat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.